Halo, perkenalkan nama saya Novika Helen Sartika Munte dengan NPM 2309124 dari kelas 1 semester 5. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Ibu Polintan Sembiring MPD. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai syarat profesi guru. Nah, materi ini penting untuk dipahami, khususnya bagi kita sebagai calon pendidik, agar mampu memahami peran, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Pernahkah kita berpikir, apa sebenarnya yang membuat seseorang layak disebut sebagai seorang guru? Apakah cukup hanya bisa mengajar? Menjadi guru bukan hanya tentang berdiri di depan kelas dan menyampaikan materi, tetapi tentang tanggung jawab, keteladanan, dan pengabdian. Melalui video ini, mari kita pahami bersama syarat profesi guru sebagai bekal kita menjadi pendidik yang profesional. Nah, yang pertama, pengertian syarat profesi guru. Guru adalah profesi, bukan sekedar pekerjaan biasa. Sebuah profesi menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, moral, dan kompetensi tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Syarat profesi guru adalah seperangkat kualifikasi, kompetensi, dan sikap profesional yang harus dimiliki seseorang agar layak menjalankan tugas sebagai pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Artinya, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, menjadi guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pendidikan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Poin-poin penting syarat profesi guru. Yang pertama itu, kualifikasi akademik. Nah, guru harus memiliki pendidikan minimal S1 dan D4 sesuai bidang yang diajarkan. Kualifikasi ini penting agar guru menguasai materi pembelajaran secara mendalam, mampu menjelaskan konsep dengan benar, dan tidak menyampaikan informasi yang keliru. Seperti guru matematika. Nah, guru matematika ini harus berlatar belakang pendidikan matematika atau pendidikan matematika. Nah, yang kedua itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, guru harus menyadari bahwa setiap siswa itu unik, memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Nah, yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional berarti guru menguasai materi ajar secara mendalam dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu guru profesional, guru menguasai konsep, struktur, dan metode keilmuan, mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Guru tidak boleh berhenti belajar karena ilmu dan teknologi terus berkembang. Nah, yang keempat, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan kepribadian dan moral guru. Guru harus berakhlak mulia, jujur dan bertanggung jawab, disiplin dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Sikap guru sehari-hari seringkali ditiru oleh siswa, sehingga perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai positif. Nah, yang kelima itu kompetensi sosial. Guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, masyarakat. Guru bukan hanya bagian dari sekolah, tetapi juga bagian dari masyarakat yang berperan dalam pembentukan generasi bangsa. Implementasi syarat profesi guru dalam praktik keguruan. Contoh nyata di dalam lingkungan sekolah. Nah, implementasi syarat profesi guru dapat dilihat dari bagaimana guru menjalankan tugasnya sehari-hari di sekolah.
Syarat-syarat tersebut tidak hanya bersifat teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermakna. Nah, yang pertama itu ada implementasi kualifikasi akademik. Guru harus memiliki kualifikasi akademik sesuai bidangnya, mampu menyampaikan materi dengan benar dan sistematis. Contoh nyata di sekolah, seorang guru IPA dengan latar belakang pendidikan IPA mampu menjelaskan konsep sistem pernapasan manusia secara runtut, menggunakan istilah yang tepat, serta menjawab pertanyaan siswa dengan jelas. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami materi dan tidak mengalami miskonsepsi. Nah, yang kedua itu ada implementasi kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik terlihat dari kemampuan guru mengelola pembelajaran dan memahami karakter peserta didik. Contohnya, guru menyadari bahwa kemampuan siswa berbeda-beda, sehingga ia menggunakan metode diskusi kelompok, media visual, dan latihan bertahap. Guru juga memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar tanpa membeda-bedakan. Nah, yang ketiga, implementasi kompetensi profesional. Kompetensi profesional tercermin dari penguasaan materi dan upaya guru untuk terus mengembangkan diri. Contoh nyatanya di sekolah, guru mengikuti pelatihan webinar atau workshop pendidikan lalu menerapkan hasilnya dalam pembelajaran, seperti menggunakan media digital, video animasi, atau kuis interaktif agar pembelajaran lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman. Nah, yang keempat itu implementasi kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap, moral, dan keteladanan guru. Contoh nyatanya di sekolah, guru datang tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara dengan sopan, dan bersikap adil kepada seluruh siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru menegur dengan cara yang mendidik, sehingga siswa belajar bertanggung jawab tanpa merasa takut atau tertekan. Nah, selanjutnya yang kelima itu implementasi kompetensi sosial. Kompetensi sosial terlihat dari kemampuan guru berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Contoh nyata di sekolah, guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua melalui pertemuan wali murid atau media komunikasi kelas untuk membahas perkembangan belajar siswa. Guru juga bekerjasama dengan rekan sejawat dalam menyusun program sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, teman-teman, kesimpulan dan pesan moral sebagai calon guru. Nah, menjadi seorang guru, khususnya di jenjang sekolah dasar, bukanlah tugas yang ringan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, syarat profesi guru menjadi landasan penting agar seorang guru mampu menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab. Syarat profesi guru seperti kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial bukan hanya sekedar tuntutan administrasi, melainkan bekal utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak. Setiap kompetensi tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara nyata dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai calon guru, kita dituntut untuk terus belajar dan memperbaiki diri, tidak hanya dalam penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga dalam sikap, cara berkomunikasi, dan cara memperlakukan peserta didik. Guru harus mampu bersikap sabar menghadapi perbedaan karakter siswa, adil dalam memperlakukan setiap anak, serta bijak dalam mengambil keputusan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dasar kepribadian dan kebiasaan belajar siswa. Sikap guru, cara berbicara, kedisiplinan, dan teladan yang ditunjukkan akan tertanam kuat dalam diri siswa dan dibawa hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Sebagai calon guru, kita dituntut untuk terus belajar dan memperbaiki diri tidak hanya dalam penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga dalam sikap, cara berkomunikasi, dan cara memperlakukan peserta didik. Guru harus mampu bersikap sabar menghadapi perbedaan karakter siswa, adil dalam memperlakukan setiap anak, serta bijak dalam mengambil keputusan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Akhirnya, sebagai calon guru, marilah kita menanamkan dalam diri bahwa profesi guru adalah panggilan pengabdian, bukan sekedar pekerjaan. Mengajar dengan hati, mendidik dengan keteladanan, dan membimbing dengan penuh kesabaran adalah kunci utama menjadi guru yang bermakna. Karena dari tangan seorang guru, lahir generasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Nah, teman-teman, sebagai penutup, semoga pembahasan ini dapat menumbuhkan kesadaran kita bahwa profesi guru menuntut kompetensi, tanggung jawab, dan keteladanan. Mari menjadi guru yang mengajar dengan ilmu, mendidik dengan hati, dan membimbing dengan penuh kesabaran demi masa depan generasi bangsa.